banyak sekali yang bertanya-tanya kenapa sih HWI mengeluarkan produk Vitamel ya. Pasti kalau kita bicara tentang kebutuhan seksual ya pasti tidak hanya si istrinya aja ya, pasti suaminya juga gitu ya. Apa sih produk yang cocok untuk suami saya yang ada masalah ini itu. Nah, ini HWI memberikan solusinya. Kalau kita bicara vitalitas pria ya, kalau hari ini semua orang punya aktivitas yang sangat padat sekali gitu ya, dan pasti itu akan mempengaruhi pada performa seksual, vitalitas secara keseluruhan seperti itu ya. Ditambah lagi dengan polusi udara dan lain sebagainya yang sangat dekat sekali dengan kehidupan kita saat ini, itu akan mempengaruhi salah satu hormonal di dalam tubuh kita, terutama pada laki-laki yang namanya adalah hormon testosteron gitu. Nah, ini akan mempengaruhi pada performa seksual seorang lelaki. Nah, kenapa? Ketika stamina menurun, pastinya akan muncul berbagai permasalahan. Betul. Ya, tidak hanya kemampuan fisik yang berkurang baik untuk bekerja gitu, tapi juga mempengaruhi kehidupan seksualnya seperti itu. Nah, kalau bicara tentang hormonal pria, yaitu hormon testosteron, ini adalah hormon yang sangat penting sekali untuk fungsi seksual pria gitu, dan dia akan meningkat produksinya ketika remaja ya. Dan hormon ini bedanya hormon pria dengan hormon wanita. Wanita itu ada masa menopausnya, kalau pria nggak ada ya, nggak ada masa menopausnya gitu. Jadi hormon testosteron akan tetap diproduksi terus seperti itu. Tetapi gitu ya, karena gaya hidup kita yang semakin berkurang dan secara alami pertambahan usia itu sendiri akan mempengaruhi produksi dari hormon alami tubuh, termasuk salah satunya adalah testosteron, dimana setelah melewati usia 30 tahun, setiap tahunnya itu akan terjadi penurunan 2% dari produksi hormon testosteron. Nah, padahal hormon ini sangat penting sekali untuk berbagai hal ya. Itu ya, hormon testosteron ini akan sangat membantu untuk meningkatkan energi, vitalitas, semangat untuk suasana hati seperti itu sangat pengaruh ya, sangat berpengaruh sekali ke arah sana. Termasuk di dalam hal ini adalah untuk kesuburan ya. Pasti untuk pasangan suami istri, kesuburan adalah salah satu faktor yang sangat penting sekali ya untuk keturunan seperti itu, dan juga dia mempengaruhi pada gairah seksual seorang pria seperti itu. Dan sayangnya apalagi gaya hidup ya saat ini, mulai dari pola makannya, pola istirahatnya yang kurang, kemudian ditambah lagi dengan pola istirahat dan merokok, kemudian juga dengan konsumsi alkohol. Nah, semua ini akan mempengaruhi kemudian pada kualitas dari dan produksi dari hormon si testosteron itu sendiri. Nah, gimana sih gaya hidup yang mempengaruhi terhadap produksi hormon testosteron ini? Yang pertama adalah pola makan. Pola makan ini adalah sangat berpengaruh sekali, tidak hanya mungkin pada produksi hormon testosteron, tapi pada vitalitas tubuh secara keseluruhan ya. Artinya kita disarankan untuk pola makan yang sehat, pola makan seimbang seperti itu, pola makan teratur juga. Kemudian olahraga ya, olahraga yang teratur ini akan membantu untuk memperbaiki sirkulasi darah kita, menjaga kebugaran tubuh yang pastinya akan meningkatkan vitalitas tubuh kita. Kemudian alkohol ya. Mungkin alkohol ini udah sering sekali menjadi sorotan untuk masalah pria ya. Kenapa? Ternyata konsumsi alkohol ini akan mempengaruhi tidak hanya pada fungsi hati yang berfungsinya untuk mendetoks, tapi juga pada organ-organ yang lainnya, termasuk reproduksi seperti itu ya. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa ternyata pria yang konsumsi alkohol itu mempengaruhi pada kualitas spermanya. Begitu juga dengan rokok ya. Kalau rokok di Indonesia penjualan rokok sangat ini sekali ya. Walaupun mungkin di rokoknya sendiri itu ada tulisan ada bahaya impotensi dan lain sebagainya, tapi ternyata perokok itu masih banyak sekali. Nah, kenapa rokok ini berpengaruh terutama pada kualitas hormon testosteron ya. Di sini dia mengandung bahan kimia yang namanya tar dan nikotin yang akan mengalir lewat aliran darah, kemudian mempengaruhi kualitas dari sperma. Sebuah penelitian di Eropa itu menunjukkan bahwa laki-laki yang merokok itu memiliki jumlah sperma yang lebih sedikit, begitu juga dengan kualitasnya yang lebih buruk seperti itu. Jadi perubahan gaya hidup adalah salah satu cara untuk meningkatkan vitalitas pria, baik
itu untuk kondisi hormon testosteronnya, termasuk juga adalah kualitas spermanya seperti itu. Nah, jawabannya dari HWI adalah Vitamel. Ya, produk Vitamel ini adalah produk 100% herbal, jadi kandungannya adalah ginseng dan tongkat ali ya. Siapa sih yang nggak tahu tongkat ali ya? Itu adalah tanaman khas Indonesia yang sudah Indonesia Ibu ya? Tanaman khas Indonesia dari hutan Kalimantan yang sangat bermanfaat sekali untuk vitalitas pria, dan dia termasuk adalah tidak hanya mempengaruhi kepada gairah seksualnya saja, tapi dia mempengaruhi juga ke hormon testosteronnya gitu. Jadi fokus kita di sini adalah memperbaiki mulai dari dasarnya gitu, hormon testosteronnya. Kalau kualitas seksualnya meningkat tapi hormon testosteronnya tetap sama, ya percuma gitu. Nah, disinilah kerja dari Vitamel. Dia juga untuk membantu memperbaiki kualitas hormon testosteron, kemudian perbaikan kualitas sperma. Tapi kalau kita bicara dengan herbal pasti beda ya ketika kita bicara obat kuat yang kimia gitu. Nah, kalau Vitamel ini akan lebih aman ya, sangat rendah sekali kemungkinan untuk deg-degan seperti itu ya, biasa yang sering dikonsumsi untuk obat kuat gitu. Dan rilisnya ke peredaran darah pun perlahan-lahan, jadi lebih enak di tubuh seperti itu. Kemudian komposisi yang kedua ada ginseng. Siapa sih yang nggak tahu ginseng? Ini adalah tanaman khas dari Asia Timur, dari Korea, Jepang ya. Ini tanaman banyak sekali khasiatnya, termasuk untuk menghangatkan tubuh dan juga untuk kualitas seksual seorang pria seperti itu. Karena di dalamnya ada kandungan ginsenoside yang fungsinya adalah untuk perbaikan hormon, juga untuk perbaikan kualitas sperma. Bagaimana Vitamel bekerja ya? Jadi Vitamel ini bekerja di dalam tubuh adalah ketika kita konsumsi ya, saran konsumsinya 1-2 jam sebelum berhubungan. Kenapa? Kalau herbal dia ada butuh waktu untuk beradaptasi di dalam tubuh. Jadi dia dirilis perlahan-lahan ke aliran darah seperti itu. Jadi tidak langsung. Nah, kerjanya Vitamel ini akan mengoptimalkan aliran darah ke area vital pria. Gitu. Jadi ketika aliran darah ke area vital pria lebih optimal, ini akan meningkatkan ereksi, jadi lebih optimal seperti itu. Nah, ini akan membantu sekali pada pria yang mungkin ada kendala atau masalah di hubungan seksualnya seperti itu. Manfaatnya, yang pertama pasti kita tujuan utamanya adalah ke hormon testosteronnya. Jadi tidak hanya ke kualitas seksualnya tapi ke hormon testosteronnya juga gitu. Jadi itu diperbaiki perlahan-lahan. Akan lebih baik kalau misalnya bisa dikombinasikan dengan CMP. Jadi ada detoxnya dulu, baru kemudian dengan Vitamel ya. Ini untuk perbaikan secara keseluruhan ya, terutama untuk yang program hamil nih. Betul. Kemudian menambah keaktifan pria dalam melakukan aktivitas seksual dan merangsang pengeluaran dari hormon androgen ya, yang ini fungsinya adalah untuk meningkatkan kualitas seksual dan hubungan suami istri seperti itu. Mungkin sekian Pak untuk penjelasan produknya. Jadi kita tadi bahan jawab. dasarnya kita ada ginseng, ada tongkat ali, ada apa lagi Bu? Cuma 2. Oh, ginseng sama tongkat ali. Iya. Oke, ginseng sama tongkat ali. Nah, Bapak Ibu semua tadi sudah dengar mengenai penjelasan singkat dari Bu Destri. Nah, sekarang kita mau buka pertanyaan, tapi pertanyaannya sabar ya, karena saya mesti liatin kiri kanan handphonenya, jadi saya mesti lihat di sini. Ya, tapi Bapak Ibu kalau mau nanya boleh tanya, biar saya bisa bantu tanya dengan Bu Destri. Saya mau nanya dulu yang saya tahu, pertanyaan-pertanyaan yang sudah terbiasa sering ditanyakan Bu, karena sudah launching. Yang pertama, cewek bisa minum nggak Bu? Oke. Langsung dijawab ya. Boleh. Dengan borongan ya Pak. Yeah. Oke, Vitamel ini adalah minuman khusus pria gitu ya. Jadi sebenarnya kita lebih sarankan yang konsumsi pria karena memang dia arah kerjanya ke hormon testosteronnya. Seperti itu. Istrinya gimana konsumsinya? Nesfi. Udah ada pasarnya sendiri ya. Gitu. Jadi cowok tidak minum, cewek tidak minum Vitamel. Minumnya Nesfi ya. Minumnya Nesfi. Lalu kemarin saya ditanya, orang kalau punya darah tinggi bisa nggak Bu konsumsi Vitamel? Oke, jadi sebenarnya begini, untuk darah tinggi dan penyakit jantung kita memang tetap sarankan konsultasi dulu ke dokter untuk apakah mereka bisa konsumsi suplemen untuk vitalitas pria. Betul. Gitu. Bukan karena kandungan dari Vitamelnya, tetapi secara alami hubungan seksual itu pasti akan meningkatkan aliran darah ya, karena memang semua aliran darah akan lebih dioptimalkan ke area vital
vital. Nah biasanya ini akan meningkatkan curah jantung. Jadi denyut jantung itu akan lebih cepat. Itu secara alami karena Secara respon alami. dari Betul. hormonal di dalam tubuh kita. Nah ini kita sarankan untuk yang penyakit jantung dan penyakit hipertensi itu sebaiknya konsultasi dulu dengan dokter. Kalau misalnya tekanan darahnya terkontrol, itu dia bisa tetap konsumsi tapi mulai dari setengah kapsul dulu. Jadi cangkang kapsulnya dibuka gitu. Jadi kita lihat respon dari tubuhnya dulu gitu. Jadi agar perlahan-lahan untuk penerimaan tubuhnya seperti itu. Kalau dibuka begitu berarti dia harus diplastikin lagi atau gimana? Dimasukin kan tinggal dibuka, ditaruh di sendok aja. Terus setengahnya Setengahnya disimpan di dalam kapsulnya lagi. Oh, ditutup lagi. Kapsulnya ditutup lagi. Iya. Jadi setengahnya dibuka, ditaruh di sendok seperti puyel, lalu tutup lagi, simpan lagi. Betul. Nah, kalau misalkan seandainya Vitamil ini kan kita belum ada ecernya, Bu. Oke, betul. Teman-teman banyak yang jual kan eceran. Mereka banyak menggunakan plastik klip seperti itu kan, plastik obat. Itu bisa berapa lama, Bu? Oke. Kira-kira? Sebenarnya selama pemindahannya itu tidak terlalu lama kontak dengan udara itu nggak ada masalah, tetap bisa dengan sesuai dengan expirednya itu gitu. Dan pastikan plastik yang menggunakan itu benar-benar kedap udara. Nah, karena kan kalau kita bicara ini kan herbal ya, ekstrak gitu. Ketika dia terlalu lama kontak dengan udara, biasanya dia akan mengeras karena kan teroksidasi sebagian dari bahan di dalamnya seperti itu. Jadi lebih baik pastikan tempat untuk memindahkan atau plastiknya itu benar-benar kedap udara. Selama dia kedap udara dan warna kemudian tidak mengeras, itu bisa tetap dikonsumsi sesuai dengan expire yang ada di botol. Oke. Nah, kalau misalkan itu kan untuk pengemasan ya, Bu ya. Kalau misalkan kita mau bicara rentang usia, Bu. Usia berapa maksimal bisa konsumsi Vitamil? Kalau minimal sih ya tergantung kebutuhan masing-masing. betul. Bisa aja 17 tahun udah menikah kan? Ya. Oke, usia maksimal sebenarnya nggak ada ya, karena kan sebenarnya itu kebutuhan biologis ya. Untuk kebutuhan seksual itu adalah kebutuhan biologis, jadi nggak ada batas usia atasnya, nggak ada. Selama tadi kan seperti penyakit jantung dan hipertensi, sebaiknya konsultasi dulu dengan dokter. Selama dia tidak ada keluhan dua hal tersebut, ya nggak ada masalah. Termasuk mungkin yang diabetes. Biasanya kan diabetes kalau dia sudah terlalu parah, itu kan akan berpengaruh ya, karena ereksinya tidak akan maksimal gitu, karena pengaruh dari gula darah yang terlalu tinggi di darahnya seperti itu, di pembuluh darahnya. Jadi dia tidak bisa ereksi secara maksimal. Nah, itu bisa digunakan sebagai terapi pada penderita seperti diabetes. Itu untuk diabetes. Jadi dikombinasikan tetap ya Pak ya dengan CMP. CMP pasti. Nah, CMP-nya bukan dioles ya, diminum. CMP-nya diminum. Ya. Pak Martin, kalau misalnya dokter bilang tidak bisa hamil karena semprotan sperma tidak bisa maksimal sampai sel telur, apakah bisa minum Vitamil? Oke. Nah, itu kenapa masalahnya seperti itu ya, semprotan spermanya tidak optimal. Nah, ini berpengaruh pada yang tadi kita bahas adalah hormon testosteron. Gitu ya. Ketika produksi hormon testosteron menurun, nah ini akan mempengaruhi secara keseluruhan terhadap kualitas spermanya juga gitu. Tadi kita bicara dalam Vitamil itu ada kandungan tongkat ali atau pasak bumi ya, sama aja. Kemudian ada ginseng, di sini dia bekerja adalah langsung ke hormon testosteronnya dengan memperbaiki kualitas sperma dan kuantitasnya gitu, kualitasnya diperbaiki gitu. Jadi pergerakan dari spermanya lebih cepat sehingga dia memungkinkan untuk mencapai sel telur ya, karena kan pembuahan itu akan terjadi ketika sel spermanya bertemu dengan sel telur seperti itu. Ketika kualitasnya buruk, dia juga nggak akan ketemu dengan sel telurnya, makanya tidak terjadi kehamilan. Di sini Vitamil juga bekerja ke arah sana gitu. Jadi dia tidak hanya untuk performa seksualnya, tapi juga untuk kualitas sperma dan kuantitasnya seperti itu. Kalau diminum Vitamil ini buat harian gitu boleh nggak sih, Bu? Ya, jadi sebenarnya boleh aja ya di kemasan jadi pun bisa dikonsumsi untuk setiap stamina pria gitu ya, betul. Bu ya? Yang tanda kutip belum menikah loh, Bu. Ya sebenarnya nggak masalah sih selama bisa mengkontrol ya, gitu kan. Karena kan kita kalau bicara untuk gairah pada masing-masing orang kan berbeda gitu ya. Kalau memang tidak bisa mengkontrol sebaiknya sih jangan. Sebaiknya jangan. Sebenarnya kalaupun untuk vitalitas, untuk kebugaran gitu mau dikonsumsi juga tidak ada masalah sih sebenarnya. Asalkan itu tadi ya, karena ini adalah salah satunya untuk meningkatkan libido gitu ya. Selama mungkin bisa mengkontrol walaupun gak ada pasangan ya gitu, biasanya kan kayak gitu nggak apa-apa sih dikonsumsi sesekali.
Kalau pria usia 50 tahun ke atas yang menderita kolesterol bisa nggak konsumsi Vitamel? Oke, secara umum sebenarnya tidak ada masalah konsumsi Vitamel pada kolesterol gitu, tapi akan lebih baik kolesterolnya juga diatasi ya, karena kalau misalnya kita bicara kolesterol yang terlalu tinggi ya mungkin akan berpengaruh juga kan kepada kualitas dari hormon testosteronnya itu tadi gitu. Jadi diperbaiki dua-duanya. Yes, gitu. oke. Nah, kalau tadi Promil sudah dijelasin bisa membantu ya Bu ya untuk program hamil. Kalau untuk penderita asma gimana Bu? Untuk penderita asma, sebenarnya di dalam Vitamel ini tidak ada kandungan yang memicu ke asma, gitu. Tidak ada yang memicu ke asma. Tapi kita bicara lagi hubungan suami istri itu kan tadi pasti butuh energi dan aktivitas yang lebih kuat. Selama mungkin tidak mempengaruhi ke sana, nggak ada masalah konsumsi. Jadi dia yang asma bisa tetap konsumsi. Oh, nggak ada masalah. Nah, ini pertanyaannya lucu nih Bu. Saya mau tanya Pak, misal Vitamel bisa dicampur dengan teh atau minuman lain nggak ya Pak, biar nggak ketahuan suami? Jadi ini ibunya ini suaminya maunya jos, tapi suami nggak usah suruh minum gitu ya. Pokoknya istri yang siapin. Oke, gitu. Kalau saran kita sih coba dulu ya ngomong komunikasi lebih bagus ya Pak ya. Kalau misalnya suami bisa konsumsi langsung lebih bagus gitu ya, karena kan kalau misalnya bicara hubungan suami istri ya kan itu dua arah ya. Betul. Gitu. Kalau misalnya istrinya aja yang maksudnya dimasukin ke minumannya gitu kan, karena kan kalau kita bicara Vitamel pasti harus ada rangsangan ataupun stimulus baik secara visual ataupun secara sentuhan. Ini akan membantu Vitamelnya bekerja optimal. Tapi bisa nggak dikonsumsi bersama minuman? Boleh ya, asalkan jangan dengan minuman kafein. Kayak kopi seperti itu, teh ya. Kenapa gitu? Karena kafein sendiri kan secara spesifik kerjanya itu juga memicu ke detak jantung gitu ya. Kemudian takutnya nanti masalahnya karena kafeinnya Vitamelnya yang salah gitu kan, jadi ngikut-ngikut. Jadi lebih baik sih dengan minuman yang mungkin lebih netral ya, kayak buah, jus buah seperti itu nggak apa-apa, atau minuman yang lainnya yang nggak ada kafein. Pertanyaannya lucu nih Bu. Kalau sudah mengeras bisa dikonsumsi lagi nggak Pak? Yang mengeras itu apanya? Hasil dari Vitamelnya atau kapsulnya yang mengeras? Pak Mardi ya. Oh ini bener, ini pertanyaan kayak gitu. Kalau sudah mengeras bisa konsumsi lagi nggak Pak? Maksudnya kita bahas dua-duanya, kayak kapsulnya deh. Kalau kapsulnya sudah mengeras masih bisa dikonsumsi nggak? Oke, seperti ini. Kalau misalnya sudah mengeras tapi tidak ada perubahan warna ya, kadang kan kita lihat proses penyimpanan ya. Harusnya tadi kalau dia tidak kontak dengan udara seperti itu, harusnya tidak akan terjadi perubahan, termasuk tidak akan mengeras gitu. Yang perlu diwaspadai mungkin kalau misalnya dia ada lembab, takutnya ada jamur dan lain sebagainya gitu. Jadi lihat dulu kondisi dari si kapsul itu gitu, apakah masih sama seperti warna awal. Kalau misalnya berubah, kita nggak sarankan. Jadi penyimpanan itu sangat penting sekali. Jangan kontak dengan udara terlalu lama, kemudian jangan terkena sinar matahari langsung saat penyimpanan seperti itu. Selama tidak berubah ya nggak masalah. Terus tadi ada orang nanya kalau pasangan suami istri dua-duanya obesitas, minum Vitamel bisa membantu nggak ya? Membantu obesitasnya, BMP aja. Bukan, membantu untuk program hamilnya. Program hamilnya. Ya sebenarnya gini, kalau untuk obesitas biasanya pun kalau kita program hamil, terutama di istrinya, itu akan disarankan untuk menurunkan berat badan terlebih dahulu. Karena kan resiko kehamilan pada orang yang dengan berat badan obesitas itu akan lebih tinggi ya, gitu, akan lebih tinggi karena memang kelebihan lemak itu pun akan mempengaruhi kondisi hormonal, yang pada ujungnya akan mempengaruhi kualitas sel telur, kualitas sel sperma. Lebih baik ya dibarengi dengan program diet, Vitamelnya tetap bisa dikonsumsi seperti itu. Jadi sehatnya dapat juga gitu, kualitas hubungan seksualnya dapat, dan program hamilnya juga enaknya bisa juga berjalan. dapat. Gitu. Ya. Terus ada yang nanya, cangkangnya itu terbuat dari gelatin sapi atau gimana Bu? Ya, cangkang dari Vitamel itu dari gelatin sapi dan sudah ada registrasi halalnya sudah ada gitu. Mungkin yang vegetarian ya mungkin harus dibuka cangkang kapsulnya. Oh tapi sudah ini halal Bu? Iya, gelatin cangkang itu udah ada. Cangkangnya sudah halal ya, oke. Nah terus tadi ada yang nanya kalau misalkan dia sudah konsumsi tapi belum terlihat hasilnya itu kenapa Bu kira-kira? Oke, kita mesti lihat dulu apakah ada masalah sebelumnya. Misalnya dia ada masalah impotensi atau mungkin ejakulasi dini. Tentu pada orang yang dengan masalah seperti ini akan berbeda dengan orang yang normal gitu. Kita bicara adalah untuk terapinya dulu.
gitu. Ini pasti akan berbeda hasilnya. Nah, mungkin di awal konsumsi belum terlihat langsung hasil yang diharapkan, karena kerja dari Vitamelnya pasti akan memperbaiki kualitas hormonnya dulu, testosteronnya seperti itu. Kemudian kita bicara Vitamel adalah produk herbal gitu ya. Ketika kita konsumsi herbal, dia dilepaskannya perlahan ke dalam tubuh, kemudian ada adaptasi juga di dalam tubuh kita. Makanya kan disarankan 1-2 jam sebelum berhubungan, karena rilisnya benar-benar perlahan-lahan dari Vitamelnya ke aliran darah seperti itu. Dan untuk mengoptimalkannya dan untuk mengoptimalkan kerja dari Vitamel itu sendiri, akan lebih baik ada stimulus atau rangsangan ya, baik secara visual maupun rangsangan secara sentuhan seperti itu akan mengoptimalkan kerja dari Vitamel. Jadi nggak minum Vitamel langsung tempur gitu ya. Jadi ada kalau bahasa seksolognya mungkin foreplay atau stimulus dan rangsangan seperti itu. Iya. Nah, terus ada yang nanya, ini hasilnya ini permanen atau tidak nih Bu? Kalau permanen sih saya rasa Permanennya untuk apa dulu nih? Bener, semua tergantung perawatan ya Bu ya. Permanen